Siapakah Roh Kudus itu? Demikian kata katekese Paus Fransiskus dalam audensi umum menekankan Roh Kudus, sumber hidup Allah yang tidak akan pernah habis. Dalam syahadat kita mengakui dengan iman, aku percaya akan Roh Kudus Tuhan yang menghidupkan. Kebenaran pertama yang kita imani dalam syahadat adalah bahwa Roh Kudus adalah Kyrios, Tuhan. Ini berarti bahwa Ia sungguh-sungguh adalah Allah, sama seperti Bapa, Putra, dan bahwa kepadanya kita memberikan penyembahan dan pemuliaan yang sama, seperti yang kita berikan kepada Bapa dan Putra. Sesungguhnya Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Ia adalah karunia agung dari Kristus yang bangkit, yang membuka budi dan hati kita untuk beriman kepada Yesus sebagai Putra yang diutus oleh Bapa, serta membawa kita kepada persahabatan dan persekutuan dengan Allah. Saya ingin secara khusus menekankan bahwa Roh Kudus adalah sumber hidup Allah yang tidak pernah habis dalam diri kita. Manusia di setiap waktu dan tempat merindukan hidup yang penuh dan indah, adil dan baik, suatu hidup yang tidak terancam oleh maut, melainkan dapat terus bertumbuh menuju kepenuhan. Manusia bagaikan seorang peziarah yang saat menyeberangi padang gurun kehidupan, merindukan air hidup yang memancar dan menyegarkan, yang sanggup memuaskan kerinduan terdalamnya akan terang, kasih, keindahan, dan damai. Kita semua merasakan kerinduan ini. Dan Yesuslah yang memberikan air hidup itu kepada kita. Dialah Roh Kudus yang berasal dari Bapa yang dicurahkan oleh Yesus ke dalam hati kita. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Yesus. Yesus menjanjikan kepada perempuan Samaria bahwa Ia akan memberikan kelimpahan air hidup untuk selama-lamanya kepada semua orang yang mengenalinya sebagai Putra yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk memberikan kepada kita air hidup, yakni Roh Kudus, agar hidup kita dipimpin oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dan dipelihara oleh Allah. Ketika kita mengatakan bahwa seorang Kristiani adalah makhluk rohani, yang kita maksud adalah seorang Kristiani sebagai pribadi yang berpikir dan bertindak sejalan dengan kehendak Allah, sejalan dengan Roh Kudus. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah kita berpikir menurut kehendak Allah? Apakah kita bertindak menurut kehendak Allah? Atau sebaliknya, apakah kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh banyak hal lain yang jelas-jelas bukan berasal dari Allah? Masing-masing kita perlu menjawab pertanyaan ini dalam kedalaman hati kita sendiri. Pada titik ini kita mungkin bertanya, mengapa air sanggup memuaskan dahaga kita yang terdalam? Kita tahu bahwa air adalah unsur yang mutlak penting bagi kehidupan. Tanpa air kita mati. Air menyegarkan, membersihkan, menyuburkan bumi. Dalam surat kepada jemaat di Roma tertulis, kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Air hidup, yaitu Roh Kudus, adalah karunia dari Dia yang bangkit, yang berdiam dalam diri kita, menyucikan kita, menerangi kita, membaharui, mentransformasikan kita, karena Ia menjadikan kita peserta dalam hidup Allah sendiri, yakni kasih itu sendiri. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup orang Kristen digerakkan oleh Roh Kudus, dan buah-buahnya yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh Kudus memasukkan kita ke dalam hidup ilahi sebagai anak-anak dalam Putra Tunggal Allah. Dalam bagian lain dari surat kepada jemaat Roma, Santo Paulus merangkum dengan kata-kata ini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan pewaris bersama Kristus. Jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah karunia yang begitu berharga yang dibawa Roh Kudus ke dalam hati kita. Kehidupan Allah sendiri, hidup sebagai anak-anak sejati, suatu relasi yang penuh keyakinan, kebebasan, dan kepercayaan akan kasih dan kerahiman Allah. Roh Kudus juga memberikan kepada kita cara pandang baru terhadap sesama, baik yang dekat maupun yang jauh, melihat mereka selalu sebagai saudara dan saudari dalam Kristus yang harus dihormati dan dikasihi. Roh Kudus mengajar kita untuk melihat dengan mata Kristus, untuk menjalani hidup seperti Kristus menjalani hidup, dan memahami hidup sebagaimana Kristus memahaminya. Itulah sebabnya air hidup yakni Roh Kudus memuaskan hidup kita. Roh Kudus mewartakan kepada kita bahwa kita dikasihi oleh Allah sebagai anak-anaknya, bahwa kita dapat mengasihi Allah sebagai anak-anaknya, dan bahwa berkat rahmatnya kita dapat sungguh hidup sebagai anak-anak Allah, seperti Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendengarkan Roh Kudus? Apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita? Roh Kudus berkata, Allah mengasihimu. Roh Kudus mengatakan itu kepada kita. Allah mengasihimu.
Allah suka akan engkau. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama seperti Yesus mengasihi? Mari kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus.